Munif yang telah menyampaikan memasuki acara yang ketiga, yakni penyampaian materi yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita, yakni Mas Afian Haris. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih Mbak MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Afian Haris. Di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita walaupun secara online ya. Assalamualaikum Mbak Zainul Milad Bizawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kepada teman-teman peserta yang sangat antusias untuk menyimak dan mendengarkan paparan dari narasumber nantinya. Baik, acara pada siang hari ini yaitu ngaji literasi dengan bedah buku Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat, yang insya Allah nanti akan dipaparkan langsung oleh penulisnya yaitu Gus Zainul Milal Bizawi. Baik, untuk acara ini yaitu bedah buku Syekh Mutamakin, nanti diharapkan teman-teman ini bisa mengetahui sejarah dari Syekh Mutamakin, kemudian kiprah beliau di masyarakat, dan syukur-syukur nanti bisa meneladaninya untuk bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Baik, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya untuk memperkenalkan materi narasumber kita pada siang hari ini yaitu Gus Zainul Milal Bizawi. Beliau adalah putra dari Kiai Muhibbi Hamzawi, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Ma'la Kajen. Dilahirkan pada tanggal 28 April 1977 di Kota Pati. Masalah pendidikan, beliau pernah kuliah S1 di UIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil konsentrasi tafsir dan hadis. Kemudian melanjutkan S2 di Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Dan untuk S3, beliau mengambil ilmu sejarah di Universitas Indonesia dan juga University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat. Beliau juga sudah menulis banyak buku, antara lain yaitu buku yang akan kita bedah pada sore hari ini, yaitu Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat. Kemudian ada juga buku Masterpiece Islam Nusantara, buku Jejaring Ulama Diponegoro, dan banyak lagi. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif mengikuti seminar dan short course di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Vietnam, Singapura, Jordania, dan masih banyak lagi. Baik, sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh peserta. Yang pertama yaitu peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai, dan alhamdulillah ini kayaknya sudah pada hadir. Kemudian selama acara berlangsung, peserta harus mengatur akunnya pada mode silent atau diam, atau menonaktifkan opsi mikrofon, kecuali nanti ketika acara diskusi dan setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, mungkin itu saja peraturannya. Untuk menyikat waktu, lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah wa syukurillah kami bisa hadir dan ngaji bareng bersama teman-teman IPMAFA, terutama teman-teman KKN kelompok 23 yang dalam asuhan ataupun bimbingan Pak Kiai Miftahul Munif. Terima kasih Pak Miftahul Munif atas bimbingannya sehingga kita bisa ngaji bareng, kita bisa belajar bersama mengenal sosok yang menginspirasi para leluhur kita sehingga bisa mendirikan ataupun membangun lembaga-lembaga yang memberi atau memberikan jalan kepada kita tentang keislaman yang saya kira sangat tepat sekali untuk konteks Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah dan lebih khusus di daerah Pati, Kajen. Pada siang kali ini saya terima kasih sekali juga kepada teman-teman KKN, juga teman Mas Moderator, Mas Alfiah, juga Mbak Nala Sofia yang juga telah memandu acara ini. Semoga acara ini bisa lancar. Sebenarnya ini buku yang sudah saya tulis agak lama, tahun 2002. Memang tadi benar disampaikan oleh Pak Miftahul Munif, berangkat dari skripsi yang saya kembangkan. Skripsi saya sebenarnya terkait dengan bukan tentang tokoh, tapi tentang penafsiran ayat-ayat teologis. Yang bil khusus membahas tentang sangkan barang dumadi, atau dalam bahasa Al-Quran adalah innalillahi wa inna rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Karena itu menjadi intisari dari ajaran ataupun pemahaman yang ingin disampaikan oleh Mbah Mutamakin terhadap masyarakat dan para duriyahnya di kemudian hari. Kalau bisa saya akan meng-share nggak bisa ya. Hang. Bentar, saya matikan dulu. Dibantu ya hostnya, bantu untuk share PPT-nya. Recording in progress. Baik, saya akan bisa diberikan akses untuk share hostnya bisa memberikan akses ya untuk meng-share. Oke, sampun Mbak. Ya. Baik, kita akan membahas salah satu tokoh yang telah menginspirasi kita, Mbah Syekh Ahmad Mutamakin. Jadi biasanya kita mengenal ada nama Mbah Sugi ataupun Mbah Ahmad, atau dalam beberapa saat pula disebut Kiai Mutamakin atau apa. Tapi dalam konteks ini, kenapa saya harus langsung mentasbihkan menjadi Syekh Ahmad Mutamakin? Karena ini menjadi sebuah buku ataupun nama yang harus kita munculkan, untuk apa? Untuk memberikan jawaban kepada kalangan akademisi ataupun beberapa dunia akademisi yang memiliki pandangan yang kurang bagus terhadap Syekh Ahmad Mutamakin ini. Dengan saya labeli Syekh Ahmad ini, artinya secara nama itu sendiri sudah kita membranding ataupun memberikan nama baik ataupun memperbaiki nama beliau yang dalam beberapa serat
sangat jelek sekali memberikan namanya. Oleh karena itu kenapa nama ini harus dimunculkan di awal, dengan arti bahwa beliau bukanlah seorang pembangkang, beliau juga bukan seorang yang meninggalkan syariat, tapi beliau adalah seorang waliullah, seorang ulama, seorang Syekhul Akbar yang memiliki pemahaman syariah yang kuat, tapi juga memiliki pemahaman tasawuf yang luar biasa. Nah, sebenarnya beliau ini hidup pada awal abad 18 peranannya. Jadi peranan pentingnya pada awal-awal abad 18 meskipun lahirnya pada akhir abad 17. Nah, ini adalah bagian dari serial buku-buku yang sudah saya buat di kemudian hari, bahwa saya mengutamakan ini awal abad 18, kemudian saya melompat ke awal abad 20 di mana perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari mendengungkan ataupun menggulirkan revolusi jihad yang akhirnya memerdekakan Indonesia Raya. Memerdekakan Indonesia, dan saya kira ulama-ulama keturunan Mbah Mutamakin sangat berperan sekali pada berdirinya NU maupun terhadap berdirinya Republik Indonesia ini. Maka ini bagian dari perjuangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pada era itu ternyata terkait dengan era-era sebelumnya, jejaring ulama yang luar biasa, bangunan ulama yang luar biasa, yang itu menjejaring sangat kuat sekali, sehingga itu membentuk sosok seperti Mbah Hasyim Asy'ari yang bisa menggelukan dan menggerakkan ulama-ulama untuk menegakkan Indonesia ini. Nah, pada abad 19 itu adalah abad di mana ulama-ulama kita dan terutama juga ulama-ulama Kajen, keturunan Mbah Mutamakin itu juga sangat berperan sekali ketika ulama-ulama Nusantara pada ke Timur Tengah, di Haromen terutama. Makanya kita banyak mendengar kisah ulama-ulama dari Kajen seperti Mbah Muhammad Dun dari Kauman, kemudian ada Mbah Ismail yang didirikan Pondok Kauman Kajen, itu meninggalnya di Mekah. Nah, itu sebenarnya ulama-ulama yang sampai saat ini belum diungkap. Nanti akan saya ungkap sedikit di belakang bagaimana ini menjadi tugas teman-teman untuk menyusuri ulama-ulama pasca Mbah Mutamakin. Ada beberapa generasi yang perlu kita bahas sebelum munculnya Mbah Abdullah Salam ke atasnya sampai Mutamakin itu banyak ulama-ulama yang masih belum diungkap. Nah, ternyata perjuangan ulama-ulama itu tidak terpisahkan dengan jejaring ulama di Ponorogo yang juga telah membangun perlawanan kepada kolonial. Nah, saat ini saya sedang menulis buku abad 18, di mana abad 18 ini adalah abad generasi setelah Mbah Mutamakin. Nah, ini nanti akan ditemukan siapa Duriyah Mbah Mutamakin yang meneruskan perjuangan Mbah Mutamakin. Tentu saja generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat akan kita bahas pada buku yang nanti akan dibuat. Nah, kita kembali kepada buku yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat. Dalam buku ini ada 5 subbab yang dibahas. Yang pertama tentang pendahuluannya, tentang metodologi bagaimana buku ini ataupun buku ini disusun seperti apa, bagaimana metodologi yang digunakan. Metodologinya secara global adalah memaparkan situasi apa yang terjadi pada saat itu. Situasi apa yang menyelam, yang meliputi kehidupan Mbah Mutamakin sehingga akhirnya beliau mendapat masalah ataupun sidang kepada Kertosuro. Ini penting sekali karena kita bisa memahami konteks pada zamannya, sehingga kita tidak terjebak pada penilaian-penilaian serat-serat yang mendiskreditkan beliau. Yang kedua, kita harus memaparkan juga apa yang menjadi latar belakang pemahaman beliau sehingga beliau dituduh ataupun dianggap menyelewengkan syariat. Nah, kita harus memahami konteksnya apa
wacana yang berkembang saat itu, ideologi apa yang muncul? Apakah saat itu keraton itu sedang dikuasai ataupun dikendalikan oleh orang-orang yang betul-betul sufi filosofis, atau oleh penegakan syariat ataupun yang sangat syariat oriented. Nah, ini kita harus ungkap semuanya sehingga kita mengetahui konteksnya seperti apa mengutamakan ini, sehingga dia dianggap meneruskan tradisi Syekh Siti Jenar. Apa alasannya? Nah, ini kan harus kita ungkap. Dan yang terakhir, kita harus kembali kepada konteks siapa beliau. Dari mana beliau? Siapa beliau? Silsilahnya bagaimana? Apakah ada keterkaitan dengan pihak keraton atau bagaimana? Dan kenapa beliau akhirnya menggunakan sebuah serat Dewa Ruci? Ini juga kita maknai sehingga akhirnya kita akan membongkar seperti apa pemahaman beliau sebenarnya. Memang fakta yang paling konkret apa pemahaman beliau ataupun ajaran beliau adalah duriannya saat ini, ajaran yang berkembang di kajian saat ini, itulah fakta sebenarnya seperti apa. Tapi ternyata ada sebuah catatan yang itu memang belum dipastikan apakah itu catatannya Mbah Mutamakin atau generasi penerusnya, tapi paling tidak catatan itu menggambarkan pemahaman keislaman yang ada di Kajen, yang diturunkan turun-temurun. Makanya kemudian beberapa subbabnya ditulis seperti itu. Bagaimana Jawa dan tradisi Islam awal abad ke-18 saat itu seperti apa. Itu pada bab kedua. Kemudian bab ketiga membahas tentang ideologinya. Bagaimana mistisisme Jawa dan neosufisme yang berkembang di Timur Tengah itu masuk ke Indonesia seperti apa. Dan akhirnya kita membahas sosok seorang Mbah Mutamakin termasuk dengan pemikiran beliau, dengan teks-teks yang dinasibatkan kepada beliau saat itu. Nah, seperti apa saat itu kondisi sosial politik di Jawa Tengah, khususnya di daerah bawahan keraton dari Kertasuro, di mana ini adalah salah satu kesultanan yang penerus dari Sultan Pajang, penerus dari Sultan Demak. Nah, sebenarnya pada abad itu kita bisa lihat dari peta ini, sebenarnya memang saat ini antara Jepara, Pati, Demak, Kudus itu menyatu, tapi pada awal-awal abad-abad dahulu sampai abad 17-18 itu sebenarnya dipisah oleh selat. Sehingga konteksnya ini nanti kemudian dianggap sebagai pulau yang jauh dari keraton. Makanya pada abad-abad sebelum Mbah Mutamakin muncul itu terjadi kecurigaan terus-menerus dari pihak Mataram terhadap posisi Pati sebagai sebuah entitas yang terpisah dari Mataram. Karena saat ketika Joko Tingkir memenangkan pertarungan dengan Aryo Panangsang, ada 3 pasukannya yang dibagi wilayahnya, termasuk Panjawi. Panjawi mendapatkan wilayah Pati, kemudian Pamanahan mendapat wilayah Mentau yang ada kemudian menjadi Mataram Islam. Nah, itu ada tempat yang berbeda sekali sehingga era-era kemudian mungkin ada pihak-pihak yang tidak menyukai harmonisasi antara kedua wilayah ini. Mereka kemudian saling diadu ataupun dibisikin sehingga saling bertarung antara pengganti Sultan Sutowijoyo, Pak Senopati, karena salah satu dari putri Senopati juga putra dari atau menantu dari Paman Panjawi. Nah, makanya kita mendengarkan beberapa cerita bagaimana Mataram terus menyerang Pati, terus menyerang Adipati Pragolo, baik pertama maupun dua, itu sering diperang. Bahkan terjadi perang terakhir di daerah Prawoto juga terjadi perang di bagaimana Sunan Benowo saat itu memimpin daerah Prawoto itu juga terlibat dalam pertarungan itu.
Nah, konteks-konteks seperti ini harus kita pahami sebagai sebuah konteks di mana hubungan antara Pati dan Mataram itu terjadi ketegangan terus-menerus. Nah, ini juga berlanjut pada era-era berikutnya. Apalagi kan Mbah Mutamaken ini secara silsilah itu memang masih memiliki darah keraton juga, memiliki darah dari Sultan Pajang. Sultan Pajang, di mana Sultan Pajang inilah yang meneruskan ataupun membantu salah satu dari putri Sultan Trenggono, yaitu Ratu Kalijamat, dalam merebut kembali kerajaan Demak yang diserang oleh Arya Panangsang dari Jipang. Akhirnya mendirikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sultan Pajang dan Joko Tingkir sebagai sultannya. Nah, tapi Pajang ini hanya satu periode saja, karena kemudian beralih kepada Mataram Islam yang dipimpin oleh Senopati yang sebenarnya juga sebagai anak angkat dari Joko Tingkir itu sendiri. Nah, ketika Pajang bergeser kepada Mataram, putra dari Joko Tingkir ini, Sunan Benowo pertama, itu sebatas memimpin Pajang dan akhirnya beralih ke Prawoto juga. Dan ini menjadi lemah posisinya. Makanya kemudian kita melihat Sunan Benowo di akhir-akhir usianya, dia hidup dalam kondisi menjadi sufi. Menjadi sufi yang mana dikenal makamnya salah satunya ada di daerah Kendal. Di Kendal ada makam Sunan Benowo. Kemudian di Jombang juga ada, diakui sebagai makam Sunan Benowo. Nah, kemudian Sunan Benowo ini putranya juga sama juga, dia menjauh dari politik, bahkan dikabarkan beliau diminta swaka ataupun minta perlindungan dari Giri Kedaton, di Giri Tuban. Makanya kenapa akhirnya Mbah Mutamaken dikenal berasal dari Tuban. Karena memang bapaknya itu memang sudah tinggal di daerah Tuban. Sebenarnya makamnya masih ada di daerah pantai sana, pantai daerah Sarang atau daerah Tuban. Pokoknya daerah sana itu ada makam ayah dari Syekh Ahmad Mutamaken ini. Makanya kemudian kedekatan antara Kajen dengan Lasem ataupun Sarang ataupun daerah Rembang lainnya itu sangat dekat sekali karena memang memiliki garis keturunan yang hampir sama. Apalagi di sana ada Pangeran Sambu. Pangeran Sambu yang itu dikenal salah satu dari paman dari Syekh Ahmad Mutamaken. Kita mengetahui Mbah Mutamaken putra dari Pangeran Winong dan Pangeran Sambu adalah salah satu dari pamannya. Nah, ini menjadi gambaran bahwa Syekh Mutamaken selain dia memiliki darah keraton, tapi juga memiliki darah dari Wali Songo, juga memiliki darah dari Wali Songo. Kita mengenal ibunya adalah Putri Raden Tanu, kemudian dia ke atasnya kita bisa sambung kepada Sunan Bejagung dan seterusnya. Nah, ini adalah silsilah yang berasal dari ataupun yang dikeluarkan oleh Mbah Abdul Salam. Di sini kita tidak mengenal nama Mbah Mutamaken, tapi kita dikenal dengan Ahmad Sumo Hadiwijoyo. Itu putra dari Sumo Hadinegoro, dan Sumo Hadinegoro putra dari Pangeran Abunowo. Abunowo putra dari Abdurrahman Basaiban atau dikenal Joko Tingkir dan seterusnya, sehingga itu adalah silsilah langsung ke Nabi Muhammad. Ini adalah silsilah yang dikeluarkan oleh Mbah Abdul Salam. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya dalam buku ini, karena buku ini adalah latar belakangnya adalah karena keresahan kita semuanya bahwa ternyata dalam publikasi akademis atau publikasi ilmiah, ternyata Mbah Mutamaken tidak seperti apa yang kita gambarkan di kajian. Kalau kajian kita mengenal beliau waliullah, beliau seorang ulama yang luar biasa sehingga sangat dihormati, tapi ternyata dalam kajian ilmiah, ternyata Mbah Mutamaken bukanlah seperti itu. Mbah Mutamaken adalah seorang pembangkang syariat. Mbah Mutamaken adalah seorang pelanjut tradisi yang dilakukan oleh Sunan Panggung, Syekh Jenar,
yang dianggap nyeleweng. Nah, ini kan kontradiksi antara pada pandangan seperti ini dengan apa yang kita pahami seperti ini. Nah, buku yang saya tulis ini memang bermaksud untuk memberikan sebuah alasan atau memberikan sebuah argumen, bukan seperti itu yang sebenarnya yang terjadi. Bukan seperti yang digambarkan dalam Serat Jebole, yang meskipun banyak sekali versi-versinya, tapi mereka ataupun intinya adalah dalam Serat Jebole itu adalah bahwa munculnya saya mengutamakan ini itu menjadi pelajaran. Jadi kenapa saya mengutamakan diceritakan dalam serat-serat, terutama Serat Jebole, karena pihak keraton maupun pihak-pihak yang berkepentingan saat itu ingin menggambarkan sebuah penggambaran, sebuah perumpamaan adanya sosok yang pembangkang. Seperti halnya Syekh Jenar yang akhirnya disidang oleh pihak Wali Songo, kemudian ada Sunan Panggung yang juga disidang oleh Dewan Wali dan akhirnya dibakar. Begitupun saya mengutamakan diposisikan seperti itu. Dan setelah itu juga ada lagi muncul Kiai Rifai Kalisasa. Nah, nama-nama ulama ini dijadikan sebagai sebuah gambaran yang buruk lah, gambaran yang buruk bahwa kalau melawan mainstream dalam arti agama ataupun kepentingan kekuasaan akan berlaku seperti itu, meskipun akhirnya pihak keraton menyadari ternyata kesalahan dalam menilai dari laporan-laporan dari demang-demangnya. Ternyata Mbah Mutamakin tidak seperti yang digambarkan itu, tapi toh ternyata serat-serat itu menjadi sebuah politisasi keagamaan, politisasi terhadap pemahaman keagamaan. Nah, inilah yang penting kita ungkapkan. Kenapa akhirnya Mbah Mutamakin dianggap sebagai seorang pembangkang, meskipun alasannya hanya sebagai karena dia mengajukan serat Dewa Ruci. Ini kan sangat remeh sekali, karena ternyata Serat Dewa Ruci pernah diajukan juga oleh Sunan Kalijogo, tidak hanya Mbah Mutamakin saja, karena para wali-wali dulu juga menggunakan Serat Dewa Ruci, serat-serat pewayangan itu untuk mengajarkan pemahaman keagamaannya. Nah, tentu saja ini bukan alasan sebenarnya, tapi ternyata ada kondisi politik yang mendesakkan ataupun menggerakkan perlunya ada seorang martir yang digunakan untuk menyingkirkan kelompok ideologi yang berbeda dengan kelompoknya. Nah, saya kira itu yang menjadi utama. Nah, untuk menjelaskan bahwa Mbah Mutamakin bukan seperti yang digambarkan dalam Serat Jebole, kita perlu menelusuri. Walaupun dia menggambarkan keburukan Mbah Mutamakin, tapi ternyata bagusnya adalah dalam serat itu diterangkan Mbah Mutamakin pernah belajar ke Timur Tengah, ke Yaman khususnya. Beliau di sana ketemu Syekh Al-Mizdaji. Nah, itulah yang kemudian kita ungkap. Siapa beliau itu sebenarnya? Maka dalam buku ini kita bahas secara panjang lebar siapa Syekh Al-Mizdaji seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran tentang ajaran ataupun pemahaman Mbah Mutamakin, baik tentang syariat maupun tentang sufisme. Nah, ini adalah ternyata kita gambarkan. Ternyata kenapa tadi saya senang sekali pengalaman dari Pak Kiai Miftah ya, Kiai Munif ya. Kenapa tadi seorang syekh dari Timur Tengah itu sangat menghormati Mbah Mutamakin, karena memang kalau lihat dari cap ini jaringan keulamaan Mbah Mutamakin itu sangat luas sekali. Jaringan keulamaannya itu saya kira tidak jauh beda dengan Syekh Yusuf Al-Makassari yang juga berjuang di daerah Banten dan Syekh Abdul Wahab Asingkili. Jadi saya kira pemahaman keilmuannya, pemahaman keagamaannya, tasawufnya ataupun pemahaman syariatnya itu tidak jauh dari dunia saat itu, dan Mbah Mutamakin ini saya kira penting. Namun karena beberapa serat menganggap beliau seorang pembangkang, akhirnya banyak para akademisi salah menilai sosok seperti ini. Berbeda dengan Syekh Pamijahan, Abdul Pamijahan misalnya, yang
memang mungkin meninggalkan beberapa turuts ataupun literasinya, sehingga bisa dipahami. Kalau mengutamakan ini kan kita kenal tidak ataupun kita belum menemukan salah satu karyanya, sehingga kita susah sekali untuk menemukannya dan kita untuk menjelaskannya. Padahal kalau kita menemukan karya beliau, saya kira beliau bisa kita bahas seperti halnya Abdurrahman Asyikli dari Aceh, ataupun Syekh Yusuf Al-Makassari dari Banten dan ulama-ulama satu lainnya. Karena pasca Syekh Mutamakin ini baru muncul ulama-ulama yang skala dunia seperti Abdul Somad Al-Palembangi, kemudian Syekh Abdur Al-Banjari, kemudian juga ulama-ulama yang di daerah NTB banyak sekali. Itu baru muncul semuanya abad-abad 19. Saya kira posisi yang utama ini penting sekali. Kalau kita pahami dari situasi keilmuan ataupun wacana yang berkembang saat itu, kalau Azimut Aza menyebutnya dalam konteks neosufisme. Jadi bagaimana mendamaikan antara yang syariat dengan yang kalangan sufi. Tapi juga kita bisa memahami dalam konteks sekarang ini, saya kira Mbah Mutamakin lebih cenderung ke tasawuf amali. Makanya kemudian kita bisa membaca kenapa Mbah Soleh Darat, sebenarnya ilmunya Mbah Soleh Darat itu dari Kajen juga, karena beliau nyantri di Kajen lama sekali kepada Syekh Murtado ataupun yang di Baturoyo sana. Dan kita bisa melihat beberapa karya Mbah Soleh Darat ini, itu juga saya kira tidak jauh beda dengan apa yang diajarkan oleh Mbah Mutamakin. Jadi intinya bahwa Mbah Mutamakin ini memiliki jaringan yang luas dalam konteks keilmuan dunia, dan beliau sangat dikenal oleh ulama-ulama ataupun wali-wali saat itu. Nah, saya kira kita bisa melacak beberapa silsilah tarekat yang di Tasben ini sebenarnya kita bisa spekulasi kalau beliau dalam beberapa catatan dalam Arsal Mauhidin yang kita namai seperti itu biar mudah menyebut pribon ataupun catatan Mbah Mutamakin atau catatan peninggalannya atau penerusnya yang menuliskan itu. Di sana kita bisa membaca tarekat Khalawatiyah, tarekat Naksabandiyah, begitu mau tarekat Qadiriyah. Jadi artinya Mbah Mutamakin saya kira memiliki banyak inisiasi tarekat yang tidak hanya satu saja. Nah, ini yang penting. Saya kira pasca Mbah Mutamakin nanti soalnya Satariyah akan berkembang sekali, dan saya kira saya Abdul bin Pamijah juga dikenal sebagai tarekat Satariyah, begitu pun Abdurrahman Singkeli yang juga dikenal tarekat Satariyah. Nah, ternyata salah satu teman kita yang ada di Kediri itu memiliki sebuah manuskrip yang menjelaskan tentang silsilah tarekat Satariyah yang dimiliki oleh Mbah Mutamakin. Yang ternyata beliau langsung dari Syekh Abdurrahman Singkeli. Nah, ini akhirnya membenarkan pada jaringan ini. Ternyata beliau memang benar-benar adalah murid dari ataupun mendapatkan tarekat Satariyah dari Abdurrahman Singkeli. Nah, sebuah manuskrip yang dimiliki oleh teman kita dari Kediri ini perlu dikaji lebih jauh lagi, karena di sini menjelaskan runtutan silsilah tarekat Satariyahnya. Artinya Mbah Mutamakin bertemu dengan Abdurrahman Singkeli. Ini berarti mengkonfirmasi bahwa Mbah Mutamakin memiliki silsilah tarekat Satariyah langsung dari Abdurrahman Singkeli, sama dengan Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, ini saya kira sebuah manuskrip yang berasal dari abad sekitar mungkin 18 akhir ataupun 19 awal, karena masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih ada 6 ke bawah dari Mbah Mutamakin. Ada Syekh Padelaman ing Gubuk Desane, Amruk maring Syekh Abdul Jalil, bansane Kiai Besari di Kertasari, daerah Ngawi, Ponorogo, Kediri. Kemudian Amruk maring Imam Tamat, kemudian Kiai Muhammad Abdul Jawahir. Nah, ini saya kira kalau orang Kediri atau orang Ponorogo atau Ngawi, saya kira mengenal nama-nama ini yang ternyata beliau memiliki silsilah sanad tarekat dari Mbah Mutamakin. Nah, di sini juga sudah disebut seorang Syekh Haji Mutamakin.
Makanya kalau kita kemudian dalam buku ini menyebut Syekh Ahmad, itu saya kira sudah tepat sekali, karena di sini artinya kita memperbaiki reputasi nama beliau. Beliau bukanlah seorang pembangkang, beliau juga bukan melawan syariat, tapi justru beliau sangat kuat sekali memegang syariat. Nah, saya kira itu yang menjadi pijakan kita untuk terus meneruskan perjuangan beliau. Saya kira serat Dewa Ruci itu mungkin hanya sebatas alasan saja, meskipun sebenarnya serat Dewa Ruci itu juga sangat bagus sekali sebenarnya, sangat bagus sekali, dan Mbah Muhammad sangat menguasai sekali tentang hal itu. Nah, ada wacana baru yang sangat menarik sekali yang perlu ditelusuri oleh teman-teman semuanya tentang Masjid Kajen, karena ketika kita sudah membahas beberapa kondisi ataupun memperbaiki reputasi nama beliau, tugas utama kita adalah bagaimana kita memperkuat sekaligus juga meneruskan tradisi itu. Banyak epigraf yang terada di Masjid Kajen. Ya, saya kira teman-teman dari Kajen juga sudah mencoba untuk menggali itu semuanya. Epigraf itu baik yang ada di papan surat maupun yang ada di langit-langit. Semuanya itu akan menggambarkan ataupun menguatkan bahwa Mbah Mutamakin ini bukanlah seorang pembangkang. Mbah Mutamakin ini adalah memiliki, kalau dalam bahasa Gus Dur, Mbah Mutamakin, kenapa saat itu Mbah Mutamakin menjadi sesuatu yang membuat orang ketakutan ataupun membuat orang tidak menyukai? Karena Mbah Mutamakin ini memiliki pendekatan baru, pendekatan kultural. Beliau tidak ikut dengan kekuasaan, beliau juga tidak anti kekuasaan, tapi memiliki pendekatan baru, pendekatan kultural. Yang ini kemudian disebut oleh Gus Dur awal munculnya sebuah LSM, Civil Society. Jadi apa yang dilakukan Mbah Mutamakin ini adalah sebuah tonggak awal bagaimana membangun civil society yang kemudian itu terwujud dalam sebuah organisasi besar yang saat ini juga gaungnya cukup besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kita telusuri Rois Am yang menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama itu tidak jauh dari Duriyah Mbah Mutamakin. Dari mulai Mbah Hasyim Asy'ari, mulai kemudian Mbah Bisri Syamsuri, Mbah Wahab Asbuah, hingga Mbah Syaikh Mahfud, dan seterusnya. Saya kira itu bisa dikaitkan dengan silsilah ataupun Bani Basaiban Mbah Mutamakin maupun Pangeran Sambu atau Abdurrahman Basaiban di Lasem. Nah, kemudian yang menjadi tantangan kita, jadi sebenarnya buku ini belum selesai. Masih perlu teman-teman lanjutkan, baik dalam kajian filologi maupun kajian-kajian yang lain. Tapi paling tidak ada generasi emas Mbah Mutamakin yang perlu diungkap. Pasca Mbah Mutamakin di sidang, saya kira tidak leluasa dalam hal mengajarkan, karena bagaimanapun juga meskipun seorang raja itu suka dan menyukai Mbah Mutamakin, tapi toh persidangan itu telah menjadi sesuatu yang membatasi ruang gerak. Oleh karena itu saat itu Mbah Hendra Muhammad ketika sang romonya di sidang, paskanya juga akhirnya melakukan perjalanan jauh hingga sampai Banten, Mbah Hendra Muhammad, meskipun akhirnya beliau setelah berkiprah di daerah Banten, akhirnya beliau kembali ke Pati dan tinggal di Gambiran. Itu adalah angkatan pertama, generasi pertama. Tapi penting sekali kita juga mengungkap generasi berikutnya yang saya anggap sebagai generasi emas pertama pasca Mbah Mutamakin, ada angkatan cucunya ataupun menantu cucunya, yaitu Kiai Hasan Wirai dan putranya Kiai Asnawi Sepuh Kudus pada abad ke-18.
Kalau Kiai Hasanuddin Wurai kita temukan makamnya ada di sebelah timur Mbah Mutamakin. Di situ ada makam. Kiai Hasanuddin Wurai ini sebenarnya asalnya dari daerah Rembang. Rembang. Di sana juga ada salah satu kerabatnya yang bernama Syekh Abdurrahman Kuwu atau Syekh Abdurrahman Lawu. Nah, putranya Syekh Asnawi Sepuh inilah yang kemudian melakukan istilahnya itu memadukan kembali pertarungan ataupun perselisihan antara Syekh Mutamakin dengan Ki Ketep Anom Kudus yang saat itu diceritakan dalam Serat Boleh ataupun dalam serat-serat kita yang kita bacakan ataupun dikenal oleh kajian itu sangat berbeda sekali. Tapi dari cicitnya Syekh Asnawi Sepuh kita bisa menemukan bahwa beliau telah memadukan keturunannya. Syekh Asnawi Sepuh ini menjadi menantu dari Pangeran Pademangan di Kudus, sehingga makamnya kita bisa melihat ada di timur makam Sunan Kudus. Jadi di situ ada sebuah tempat juga pemakaman Pademangan ataupun itu di situ ada makam Syekh Asnawi Sepuh yang juga ada putra-putranya, Mbah Soleh Asnawi, kemudian ada Mbah Maksum Asnawi. Nah, inilah kemudian yang menurunkan ada Gus Bah, ada Pak Setagil Sirot, ada leluhurnya Mbah Sal juga di sana juga. Ini Mbah Asnawi Sepuh. Mbah Asnawi Sepuh ini juga yang banyak nanti ada banyak murid-muridnya yang kita kenal pada abad ke-18. Saya kira ini adalah generasi emas pertama. Dan sebenarnya saat itu banyak nama-nama Mbah Soleh. Salah satu menantu Mbah Mutamakin, istri suami dari Mbah Alfiah juga namanya Mbah Soleh. Salah satu cucunya juga nama Mbah Soleh. Banyak sekali Mbah Soleh dan nanti kita juga akan menemukan banyak kitab-kitab yang menamakan Mbah Soleh. Oleh karena itu pada abad 19 kemudian ada muncul Kiai Murtado, Kiai Abdullah dan Kiai Ismail. Inilah yang menjadi guru dari Mbah Soleh dan Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ilmunya Mbah Khalil Bangkalan itu dari kajian juga, Mbah Khalil Bangkalan. Makanya kemudian Syekh Mahfud Salam, ayahanda dari Basal itu mengaji kepada Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Syekh Nawawi juga berguru atau Mbah Duri atau Syekh Nawawi itu berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan. Tapi Mbah Khalil Bangkalan mengatakan bahwa apa yang kamu peroleh dari saya ini sebenarnya ilmu dari leluhur kamu juga. Karena Mbah Khalil pernah nyantri di Kajen. Begitu Mbah Soleh Darat, makanya Mbah Soleh menggunakan nama Mbah Soleh. Itu menisbatkan pada gurunya yaitu Kiai Soleh bin Asnawi Sepuh tadi. Jadi Mbah Asnawi Sepuh di Kudus memiliki salah satu putranya adalah Mbah Soleh, Mbah Muhammad Soleh bin Asnawi Sepuh, dan itulah guru dari Mbah Soleh Darat. Begitupun Mbah Soleh Darat juga berguru kepada Kiai Murtado ataupun juga dikenal Kiai Sahid dari Waturoyo, juga berguru. Ini ada abad 19, abad emas kedua ini sebenarnya. Bahkan Kiai Ismail adalah pendiri dari pesantren Tengahan atau Tekauman, saat ini mungkin di PRU ya, pesantren yang sekarang diasuh oleh Gus Ismail, nama juga nama Ismail. Nama Kiai Ismail ini sebenarnya luar biasa sekali karena beliau adalah guru dari Mbah Khalil Bangkalan. Makamnya ada di Ma'la di Mekah. Nah, abad ini juga jarang diungkap dan saya kira teman-teman bisa membongkar itu semuanya. Generasi emas kedua. Karena generasi emas kedua inilah yang membangun fondasi awal sehingga seorang Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat menghormati ulama-ulama dari Kajen. Makanya generasi emas berikutnya yang ketiga adalah masa Mbah Salam. Karena Mbah Salam ini hampir sekatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada Mbah Salam, ada Mbah Sirot, ada Mbah Tasmin. Mbah Tasmin ini yang kemudian menurunkan Pondoan, kemudian juga di Jekulo ada Mbah Yasin dan lainnya, terus Mbah Munji.
Mbah Nawawi, Mbah Toh, dan lain-lainnya, dan akhirnya ditutup oleh Mbah Baidowi, karena ini akan memasuki ke abad berikutnya, generasi emas berikutnya. Generasi emas ketiga inilah yang kemudian membantu ataupun mendorong ataupun juga ikut membantu berdirinya Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sosok seperti Mbah Raden Asnawi Kudus itu juga salah satu dari cicit dari Mbah Asnawi Sepuh. Kemudian juga ada Syekh Maksum dari Dikulo juga turun dari Mbah Tasmin. Begitupun ulama-ulama dari Lasem, ada Mbah Maksum Lasem. Itu sangat dekat sekali. Jadi ulama-ulama sarang mengajinya juga kepada ulama-ulama dari Kajen juga. Dan terakhir adalah abad generasi emas berikutnya keempat, muncullah Mbah Abdul Salam, Mbah Sal Mahfud ini yang saat ini kita bisa rasakan dan kita bisa lihat masih generasi itu. Nah, sekarang generasi berikutnya, nah inilah menjadi tugas kita semuanya. Nah, teman-teman KKN, saya kira munculnya IPMAFA ini juga menjadi tonggak sejarah, menjadi salah satu penerus dari perjuangan beliau-beliau ini. Semoga muncul generasi-generasi yang utamakan berikutnya yang meneruskan perjuangan beliau. Dan saya kira sebelum kehilangan obor, saya kira ulama-ulama pada generasi emas ini kita perlu ungkap, kita perlu tulis dengan baik, sehingga apa? Sehingga kita bisa menjelaskan ataupun mengetahui arah perjuangan kita. Saya kira ini sebagai pemantik awal, Mas Afian. Semoga nanti kita bisa lanjutkan pada diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas materi yang sangat menarik untuk dibahas, yakni mengenai silsilah beliau, kemudian sanad keilmuan beliau, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada dua penanya yang raise hand, yaitu Nurti Pati dan juga Gusmo. Baik, yang pertama yaitu Nurti Pati, silahkan mengaktifkan video dan juga mic-nya untuk langsung bertanya kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak terlambat, Bapak narasumber. Semuanya siapa saya belum jelas. Tapi satu hal yang luar biasa adalah potensi keulamaan yang betul-betul harus kita jadikan keteladanan, dan kita sebagai orang Pati khususnya juga Margoyosonya ini betul-betul tokoh Mbah Mutamakin ini sudah terkenal. Dan apa yang bisa kita petik? Saya juga ini ya dosen PIAO di IPMAFA, Bapak, jadi ingin mengenalkan tokoh-tokoh terdekat begitu ya, yang memang apalagi peninggalannya atau bekas-bekas jejaknya itu ada dan jelas di sekitar kita, di Margoyoso itu ada gitu ya. Saya menilai atau mengambil tadi dari cerita Ustadz ya, bahwa Mbah Mutamakin ini ekspresif ya. Jadi beliau berani menyuarakan hal-hal yang mungkin pada saat itu bertentangan dengan batinnya gitu ya, terkait hal-hal yang kondisi di saat itu, kemudian menyuarakan ya. Itu tidak setiap ulama kadang berani, atau ada beberapa yang memang, nah ini hal yang luar biasa, kekritisannya. Beliau itu menyuarakan dengan strategi yang waktu itu mungkin dianggap belum atau apa sebagai penentang tadi ya, padahal itu suatu hal yang sangat positif untuk menyuarakan hal-hal yang mengangkat kondisi yang ada di lapangan, di masyarakat tentu saja pastinya, untuk kemudian dicarikan solusinya. Dan kemudian tadi alhamdulillah muncul
gerakan LSM yang sekarang menjadi hal apa yang perlu kita kembangkan. Nah, ini yang betul-betul kita yang ada di Pati, ya mungkin dari sejak apa kita kenalkan tokoh-tokoh ulama yang memang kadang-kadang mohon maaf ya kita mengabaikan hal-hal yang dekat kita, tapi kemudian tokoh-tokoh itu kita munculkan untuk kita teladani, untuk kita teruskan perjuangan-perjuangannya. Saya kira itu. Terima kasih sekali hari ini untuk tim KKN yang saya diundang tadi, dikirimi oleh salah satu mahasiswa. Terima kasih, dan saya mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan literasi ini, dan kemudian nanti dikembangkan di semua elemen masyarakat yang ada. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nur Pati. Jadi beliau itu ya dosen dari IPMAFA sendiri, dan beliau itu ingin memunculkan tokoh-tokoh terdekat yang ada di Pati, khususnya Margoyoso atau Kajen, untuk kemudian bisa disampaikan kepada teman-teman masyarakat luas untuk agar bisa meneladani tokoh-tokoh seperti Syekh Mutamakin, Syekh Mutamakin, Mbah Salim Mahfud, Mbah Abdullah Salam, dan lain sebagainya. Baik, mungkin dari itu ada tanggapan dari narasumber? Langsung saja dari Mas Gusmo ya. Baik. Kalian aja Mas. Ya. Untuk selanjutnya yaitu Gusmo, silakan mengaktifkan mikrofonnya dan kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet ya ini kan yang kita ambil dari silsilah nasab dan keilmuan beliau itu kan berarti termasuk siapa namanya, masih termasuk keturunan Mbah Abdurrahman Basyeban atau Joko Tingkir nje. Ya. Jadi dan saya apakah masih nyambung? Berarti pondok-pondok Kajen atau di Tawak Beras atau di Tebu Ireng kan Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Syim Asy'ari kan termasuk dari keturunan Mbah Abdurrahman Basyeban atau Joko Tingkir dan Pangeran Benowo. Berarti Mbah Mutamakin itu masih keturunan Rasul dari dari marga Basyeban. Itu pertanyaan saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu pertanyaan dari Gusmo. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak DPL, yakni Bapak Miftahul Munif. Silakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya, Pak. Oh, iya. Matur suwun Gus Milal. Gini, tadi Gus Milal menyebutkan bahwa di Jombang atau di mana itu ada sebuah naskah atau apa ya, atau dikatakan manuskrip atau istilah silsilah Torekah Syataria yang mana sampai kepada Mbah Mutamakin itu. Yang menjadi pertanyaan ini menarik sekali karena saya juga di Matolek ya, di Matolek, Dewan Guru di Matolek itu sering diskusi tentang silsilah sanad kan, silsilah sanad. Yang menjadi pertanyaan banyak dari guru-guru itu adalah sanad Torekoh Mbah Mutamakin yang dalam artian bukan ke atasnya, kalau ke atasnya jelas, tetapi ke bawahnya. Dari kiai-kiai Kajen sendiri atau di sekitarnya lah, atau mursyid-mursyid Torekoh yang ada sekarang ini di khususnya di Jawa Tengah, ini kok tidak ada yang nyambung ke Mbah Mutamakin. Ini kan pertanyaannya, tidak ada yang nyambung ke Mbah Mutamakin. Terus ini terputusnya karena apa? Pertama itu. Yang kedua, Torekoh yang ada di Kajen dan sekitarnya itu kan bahkan
apalagi ke Mbah Mutamakin ya. Ke Mbah Murtado aja, silsilah sanad torekoh yang ada di Kajen dan sekitarnya, ini juga perlu digali lagi. Bahkan yang saya temukan yang menuju ke Mbah Murtado itu adalah torekoh Naksabandiyah yang ada di Baitur Rahmah Malang. Jadi Naksabandiyah Ulwiyah atau Aliyah itu di Baitur Rahmah Malang, itu jelas sekali di dalam bukunya silsilah torekohnya itu sampai ke Mbah Murtado. Nah, tetapi pertanyaan itu adalah yang Mbah Mutamakin ke bawahnya ini, itu kenapa kok bisa sampai terputus gitu. Silsilah tarekatnya terutama karena Mbah Mutamakin lebih menonjol di sisi tarekatnya. Atau mungkin Mas Milal atau Gus Milal bisa memberi gambaran kalau andikan kita melakukan penelitian pelacaannya ini bagaimana. Ngatur mawon, matur suwun. Baik, terima kasih untuk 3 penanya tadi ya. Mungkin itu dulu. Dan sekarang narasumber dimohon untuk bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dosen Munif dan teman Ibu semua juga Bu Nurti. Pertanyaannya sangat penting sekali dan luar biasa. Jadi tentang silsilah tarekat, kenapa duriannya di Kajen seolah terputus dengan silsilah kepada Mbah Mutamakin. Nah, gambarannya seperti ini, mungkin bisa memberikan jawaban ataupun bisa menggambarkan situasi saat itu. Kita mengenal Inafek juga ternyata saya dengar tarekatnya juga tidak langsung dari abahnya Mbah Abdul Salam, tapi beliau justru lebih dekat kepada Mbah Habib Lutfi tarekatannya. Nah, ini artinya bahwa tradisi yang berkembang di Kajen selalu mendapatkan silsilah secara melambung. Nah, tadi kita mengenalkan karena Mbah Mutamakin memiliki banyak ulama-ulama santrinya seperti Mbah Mijan, Ki Gedung Gede, kemudian ada Margo Kusumo yang mungkin kelemahan saat itu sulitnya literasi yang ada di Kajen, sehingga kita tidak menemukan manuskrip ataupun tulisan yang menyatakan seperti itu. Tapi juga itu juga mungkin karena memang karakter dari ulama Kajen itu tidak mau menonjolkan, tidak mau memunculkan kediriannya, sehingga selalu menyembunyikan silsilah-silsilahnya. Karena apa? Ya mungkin karena kemandirian ataupun kepribadian ulama Kajen itu tidak tergantung kepada yang lain. Makanya ini ya tadi menjadi jawaban kepada Bu Nurti juga, bahwa ulama-ulama Kajen itu kenapa berani, kenapa dia itu tidak takut dengan apapun, ya karena ulama Kajen tidak menginginkan apa-apa kecuali tegaknya ajaran Islam ini, dan masyarakat di lokalnya juga bisa menjalani hidup dengan baik, sehingga tidak tergantung dengan kekuasaan manapun. Nggak penting itu kerajaan seperti apa berubah-ubah, ataupun politik yang berkembang saat itu di keraton berpindah dari Kertosuro kemudian menjadi Jogja, ada Surakarta juga. Perpindahan seperti itu tidak menjadi sesuatu ukuran bagi ulama. Sampai saat ini juga seperti itu, bahwa kepemimpinan siapapun yang memimpin di Indonesia ini itu hanya sebagai sebuah proses politik saja, tidak mengganggu dengan masyarakat kita. Oleh karena itu, hal ini bukan berarti masyarakat Kajen melawan pemerintah. Ulama-ulama Kajen sangat tahu sekali bahwa yang penting adalah tegaknya masyarakat, bahwa masyarakat dan politik itu terkadang berbeda. Terkadang politik seperti apapun masyarakat harus tetap jalan, karena yang sebenarnya memperkuat ataupun menjadi tiang di masyarakat adalah sebenarnya ulama-ulama saat itu, sehingga tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi.
Nah, saya kira ulama kajian masih memegang seperti itu sehingga kita tidak menemukan beberapa silsilah yang langsung ataupun catatan dari ulama-ulama kita yang langsung ke orang-orang tua kita atau leluhur kita, termasuk juga saat ini. Mbah Sahal juga mungkin tidak mau mengeluarkan itu dan beliau lebih suka menunjukkan kitab yang itu memiliki silsilah kitab kepada para ulama-ulama dari Timur Tengah yang ini yang penting Pak Munib. Jadi memang akan lebih objektif kalau silsilah itu tidak langsung dari ayah-ayahnya, tapi justru dari para santri-santri ayahnya, maupun dari santri dari kakek-kakeknya. Nah, ini yang terjadi. Saya kira kenapa kemudian tidak ditemukan, karena ketika Mbah Murtado itu menurunkan ilmunya kepada Mbah Sula Darat, saya kira ulama-ulama kajian akan mendapatkan ilmu dari Mbah Sula Darat. Sehingga kita bisa melacak ulama-ulama di kajian itu murid dari Mbah Sula Darat, termasuk Mbah Rasul Asnawi itu juga murid dari Mbah Sula Darat. Nah, banyak ulama-ulama kajian juga mendapatkan ilmu dan mendapatkan ilmu atau rekan dari Mbah Asnawi Kudus dan seterusnya. Dan begitu pun juga di Jawa Timur, saya kira banyak ulama-ulama Jawa Timur yang mentasbihkan keilmuannya kepada Mbah Mutamakin, termasuk yang tadi saya ungkap tadi manuskrip dari teman-teman kita di Jawa Timur. Mbah Mutamakin ternyata memiliki murid yang bernama Syekh Mohon maaf ya teman-teman peserta, ini kayaknya Gus Milal ada kendala sinyal. Jadi mohon ditunggu sebentar untuk beliau bisa masuk kembali. Abdullah, tolong Ale sampahnya Le. Itu mungkin ada yang Jabri juga ya. Takutnya nggak tahu ke-9-nya. Sambil menunggu, teman-teman silakan untuk mengisi link absensi di kolom chat ya. Dimohon ketika mengisi form diisi dengan seksama, dipastikan nama emailnya sesuai atau benar, karena itu berurusan dengan sertifikat nantinya. Terima kasih. Baik, boleh saya mengulas sedikit ya penjelasan dari beliau tadi mengenai pertanyaan yang sudah ada. Jadi kenapa Syekh Mutamakin khususnya dan kemudian ulama-ulama penerusnya itu berani untuk melakukan sebuah perbedaan dengan pemimpin
yang berkuasa itu karena beliau memang lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Seperti itu. Kemudian kenapa dzurriyyah dari Syekh Mutamakin sendiri itu jarang atau sedikit yang meneruskan thariqah dari beliau itu karena ada kemandirian dari dzurriyyahnya untuk mengambil sanad jalur yang lain. Mohon bersabar terlebih dahulu ya untuk menunggu konfirmasi dari beliau. Memberitahukan bahwa Gus Zainul Milal Bizawi ini sudah banyak menulis buku, yaitu antara lain ada buku Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat, kemudian juga ada buku Masterpiece Islam Nusantara, ada buku Jejaring Ulama di Ponegoro, buku Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949, dan masih banyak lagi. Teman-teman yang berkenan atau ingin membeli karya-karya beliau, silakan nanti bisa menghubungi nomor yang sudah di-share di kolom chat. Sekali lagi, Gus Zainul Milal Bizawi ini sudah banyak menulis buku antara lain yaitu Syekh Mutamakin, Perlawanan Kultural Agama Rakyat, buku Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad, buku Masterpiece Islam Nusantara, buku Jejaring Ulama di Ponegoro, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman
peserta ini yang ingin membeli karya-karya beliau, silakan menghubungi nomor yang sudah dicantumkan di kolom chat. Dan kabar baiknya, bagi peserta acara ini mendapatkan diskon 20% dari harga normal. Terima kasih. Baik, berhubung narasumber sudah hadir kembali, monggo untuk bisa melanjutkan tanggapan pertanyaan Ya, tadi. mohon maaf, saya terputus ya. Sampai mana tadi, Mas Alfian, terputusnya? Tadi Halo, Mas Pak, Alfian. Sampai mana tadi terputusnya? sampai penjelasan tentang itu Pak, kenapa terputusnya Mursyid Thorikoh yang ya. ada di Kajen. Oh ya, mohon maaf atas keterputusan, mungkin ada jaringan yang buruk. Jadi keterputusan ini selain pertama karena ulama-ulama kita itu memang tidak mau memunculkan ataupun tidak mau memperlihatkan silsilahnya. Yang kedua, tradisi yang berkembang di Kajen itu adalah tradisi silsilah melambung. Artinya kita bisa mengambil contoh keilmuan yang dimiliki ataupun torekat yang dimiliki oleh Mbah Nafe Abdullah. Nah, beliau tidak langsung dari Mbah Abdullah Salam, bapaknya, romonya, tapi beliau kalau tidak salah beliau dari Mbah Habib Lutfi atau lama lainnya. Nah, ini artinya tradisi yang berkembang di Kajen, keilmuan dari bapak ke anak itu lebih cenderung diarahkan kepada muridnya dari bapaknya. Misalkan dulu Mbah Mahfud Salam berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan. Meskipun Mbah Mahfud ini juga bisa berguru pada Mbah Salam. Tapi Mbah Mahfud juga berguru pada Mbah Khalil. Mbah Khalil sebelumnya juga berguru pada ulama-ulama Kajen seperti halnya Mbah Ismail Kauman. Artinya silsilah ini saling melambung keluar Pati, baik di daerah Rembang, Lasem, Sarang maupun dari timur lainnya seperti Kediri, kemudian daerah Madura maupun ke barat sekalipun ataupun ke Timur Tengah. Sama seperti Mbah Sahal. Mbah Sahal juga ilmunya dari Mbah Yasin Padang. Mbah Yasin Padang ilmu dari mana? Dari ulama-ulama Kajen juga, termasuk Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas dari mana? Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dari mana? Mbah Soleh dari Mbah Murtado Kajen. Mbah Murtado Kajen dari mana? Mbah Murtado dari Mbah Asnawi Sepuh. Mbah Asnawi Sepuh dari mana? Mbah Sani Urai, Mbah Sibai dari Mbah Mutamakin. Saya kira silsilah melambung ini sudah terbiasa sekali dalam tradisi pesantren dan kita tidak harus paralel ke atas dari ayah ke bapak, dari anak ke bapak atau dari kakek. Nah, kita tidak harus ada seperti itu, tapi harus melambung nggak ada masalah. Tapi itu menunjukkan bahwa silsilah kita tetap berjalan sama seperti yang tadi yang saya munculkan manuskrip dari Kediri tadi yang menjelaskan tentang tarekat Catariyah Mbah Mutamakin dari Mbah Abdurrahman Singkel dari Aceh, yang itu kemudian Mbah Mutamakin menguntungkan kepada Syekh pedalaman gubuk desa gubuk daerah Jawa Timur, mungkin kalau salah Kediri ataupun daerah Ponorogo ataupun daerah lainnya. Nah, itu ke bawah itu juga ulama-ulama dari daerah Jawa Timur sana. Nah, saya kira di antara ulama-ulama tersebut ada juga ulama-ulama dari Kajen. Saya kira saling melambung ini sudah terbiasa sekali. Saya kira mungkin itu lebih objektif dan lebih memiliki resonansi yang lebih jauh lagi. Nah, kemudian memang Mbah Mutamakin ini dari Joko Tingkir, sama seperti halnya leluhur dari Gus Dur dari Sunan Gunawan juga. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Gus Dur itu sangat dekat dengan ulama-ulama Kajen, meskipun juga ke bawahnya juga ada pertemuan, sama sepertinya Mbah Sahal juga bertemu dengan ulama-ulama di daerah Lasem dan juga Kudus, dan bertemu dengan Gus Ba, dengan Syed Agil Syot dari turun dari Mbak Asnawi Kudus tersebut. Nah, saya kira tidak bisa dipisahkan turunan Joko Tingkir, karena Joko Tingkir ini memang
mendapatkan bisikan dari Sunan Pandanaran, Sunan Tembayat, untuk apa? Untuk meninggalkan keratonnya. Ketika Senopati sudah mulai menguat kekuasaannya, Joko Tingkir diberikan nasihat kepada oleh Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat yang saat itu yang paling akhir kesunanannya setelah Wali Songo sudah pada meninggal semua. Kemudian Joko Tingkir diberikan pesan untuk menuju ke timur untuk apa? Untuk membangun sebuah kekuatan, untuk membangun sebuah pengaruh yang tidak harus memiliki kekuasaan. Yang disebut Gus Dur dengan multi kratonik istilahnya. Jadi kekuasaan ataupun pengaruh tanpa tahta. Dan itulah yang kemudian membangun sebuah aliansi besar para ulama-ulama tersebut. Dan itu terbukti ketika terjadi kolonialisme Belanda ketika sudah mulai menguasai keraton Jogja ataupun keraton Mataram saat itu, ulama-ulama sudah keluar dari keraton dan membangun sebuah kekuatan besar. Dia tidak melawan pihak keraton, tapi dia melawan kolonial Belanda. Makanya pada abad 17 ataupun abad 17 itu muncul ulama-ulama seperti Syekh Semendi, Pangeran Sambu, dan Pangeran Cirebon. 3 aliansi besar inilah kemudian yang menyebar ke seluruh penjuru Jawa, baik Jawa Barat maupun sampai Jawa Timur. Kalau Pangeran Sambu ada di Lasem, kita ketahui keturunannya sangat meluas sekali dari mulai Rembang hingga ke timur seterusnya. Begitupun Pangeran Semendi. Semendi juga meluas keturunannya dari mulai Sidogiri, Sidoresmo, kemudian Ponorogo, dan semua dan apalagi Mbah Sambu. Begitu yang Mutamakin juga sangat luas dan keturunan dari mereka bertiga ini saling menikah, saling bersambung sehingga ini menjadi kekuatan besar dan inilah yang kemudian ketika Mbah Hasyim Asy'ari dikumpulkan kembali menjadi Nahdlatul Ulama tersebut. Di NU ini sebenarnya secara kultural itu sudah ada waktu Mbah Hasyim Asy'ari, waktu Mbah Mutamakin itu sudah ada. Secara kultural sudah ada korpus besar ulama tersebut. Dan inilah yang menjadi nasihat dari seorang Sunan Bayat pada Joko Tingkir, membangun sebuah pengaruh, membangun sebuah kekuasaan tanpa harus memiliki tahta. Dan saya kira NU mampu memiliki pengaruh itu tanpa harus memiliki kekuasaan, tanpa harus menduduki tahta, tapi dia mampu merekatkan masyarakat, mampu mendamaikan masyarakat dan seterusnya hingga sampai dunia bahkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pegangan para ulama-ulama kajen. Kenapa? Kenapa dia berani? Kenapa dia berani, tidak takut dan mandiri terhadap apapun? Karena mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi penguasa atau apa, tapi hanya untuk bagaimana masyarakat ini berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, damai, hidup dengan sejahtera, hanya itu saja. Akhirnya kan kemudian memiliki pengaruh yang luar biasa tanpa harus memiliki tahta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Mas Alfian. Semoga bisa memberikan jawaban kepada Pak Munif, juga Bu Nurti, dan Gus Muh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Gus Zainul Milal Bijawi. Mungkin cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Dan mungkin ada closing statement dari Gus Zainul Milal Bijawi. Ya, kalau dari saya lanjutkan literasi ataupun ajaran yang dilakukan oleh Mbah Mutamakin. Cari jati diri Anda, fokus pada apa yang Anda geluti, jangan terpengaruh dengan apapun. Mbah Mutamakin
Mohon maaf kepada semua peserta. Kemungkinan ada kendala sinyal lagi karena di kediaman beliau di Jakarta ini sedang hujan deras dan kemungkinan berpengaruh terhadap sinyal beliau. Mungkin kita cukupkan saja acara kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada host. Tapi sebelumnya saya sebagai moderator, saya meminta maaf apabila ketika memimpin atau memandu jalannya acara pada sore hari ini kurang memuaskan. Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Namun sebelum acara kami tutup, kami persilakan kepada teman-teman untuk membuka kameranya karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, langsung saja slide pertama. Tiga, 2, 1. Lanjut slide kedua. 3, 2, 1. Lanjut lagi, slide ketiga. Kita hitung. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita dan Bapak DPL kita, Bapak Miftahul Munif. Dan terima kasih kepada seluruh peserta ngaji literasi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali ya, bagi yang ingin memesan karya-karya dari narasumber kita tadi, silahkan menghubungi nomor yang sudah di-share di kolom chat. Dan kabar baiknya untuk kita, peserta ngaji literasi ini mendapatkan potongan harga 20% dari harga normal. Terima kasih.